Salam Rahayu, terima kasih buat semuanya. Matur sembah nuwun, masih dengan Kang Trong. Tetap kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman spiritual, tentunya masih secara logis ataupun logika. Kita menjabarkan sebuah keilmuan dalam spiritual kita. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya, dan juga rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup di alam semesta ini. Rasa hormat dan bakti juga kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada guru-guru kita, dan juga sesepuh-sesepuh kita yang sudah banyak memberi pencerahan pada perjalanan hidup kita. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya ingin membagikan 7 hal yang menutup 7 cakra dalam tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan buat teman-teman semuanya, agar selalu bisa menjaga kestabilan pada titik-titik cakra kita, sehingga bisa selalu bersinergi dan yang akan berdampak pada pola ataupun perilaku dalam kehidupan kita. 7 hal yang harus dihindari. Ini kalau bisa dipahami, disadari, dan dijauhi agar 7 cakra kita selalu aktif. 7 hal itu diantaranya adalah: 1. Keraguan-raguan dalam hidup kita. Keraguan-raguan dalam segala hal. Di saat kita mau melangkah, menentukan keputusan dalam diri kita, menentukan pilihan, bahkan di saat kita ingin bangkit, kita selalu dihantui rasa ketakutan atau keraguan-raguan. Yang kedua, di sini adalah rasa kesombongan diri, ataupun merasa paling bisa dalam diri kita sendiri. Sehingga di sini nanti kita akan cenderung merendahkan orang lain. Di sini harus teman-teman hindari dan sadari bahwa kita hidup tidak bisa jauh dari orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain. Yang ketiga, selalu mementingkan kebutuhan seksualitas. Ini bisa jadi cenderung kita mengarah ke energi seksualitas. Nah, di sini hawa nafsu ini kalau bisa ditahan dan juga dijadikan energi positif dalam diri kita, sehingga kita tidak hanya mementingkan hawa nafsu kita, tetapi kita bisa jadikan energi positif sehingga menjadi motivasi dalam hidup kita. Yang keempat, besarnya keinginan dalam hidup kita. Banyak angan-angan, banyak kemauan, banyak yang ingin diraih.
Di sini efeknya sangat besar dalam hidup kita. Di mana di saat kita terlalu banyak apa yang kita inginkan dan kita tidak mampu mengukur kemampuan diri kita, itu akan mengombang-ambingkan pemikiran kita. Sehingga kita akan selalu kebingungan dalam hidup kita. Jadi kita memiliki cita-cita, kita memiliki keinginan untuk maju, untuk yang lebih bagus, tapi kita juga harus melihat, membaca dalam diri kita ataupun kemampuan kita. Ini juga rasa-rasa ini akan selalu bisa mempengaruhi cakra yang ada dalam diri kita. Yang kelima, yaitu menjaga ucapan ataupun hindari ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang lain. Mencaci, memaki, menghina. Ini hindari. Karena sangat penting ini untuk menjaga cakra tenggorokan kita. Dan ucapan ini apabila sampai masuk ke orang lain, ini justru akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Kita harus bisa mengontrol segala ucapan kita, karena ini salah satu pusaka dalam tubuh kita, di mana apa yang kamu keluarkan baik, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi di saat kamu tidak bisa mengontrol apa yang kamu ucapkan, kamu juga tidak akan mendapatkan yang baik. Justru kamu akan mendapatkan penghinaan dari orang lain. Dan apa yang kamu keluarkan itu adalah simbol dari apa yang ada dalam dirimu. Yang kelima, yaitu selalu mendengarkan. Jangan biasakan melihat sesuatu yang tidak baik. Jangan biasakan. Karena kebiasaan kita ini juga bisa merubah apa ada dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang mengarah ke segi negatif, kalau bisa kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Melihat hal-hal yang akan memberi manfaat pada hidup kita. Jadi kebiasaan ini yang harus kita rubah. Dan yang ketujuh, jangan mudah menyerah, ngedrop. Di saat kita menghadapi segala masalah. Ini juga sangat berpengaruh pada 7 titik cakra kita. Nah, dari 7 hal yang harus kita hindari apabila kita tidak ingin terganggu 7 cakra kita ini, karena ini efeknya sangat besar pada tubuh kita, pada perjalanan
hidup kita. Di saat 7 cakra kita tidak bersinergi, maka kita akan tidak seimbang juga. Contoh, terlalu tinggi hawa nafsu, terlalu tinggi egonya, terlalu memasrahkan apapun kepada orang lain, tidak memiliki keyakinan yang tinggi, akhirnya tidak percaya pada diri sendiri. Ini sangat besar efeknya. Keseimbangan tubuh itu di saat 7 cakra ini selalu bersinergi, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena fungsi utama dari ketujuh cakra ini adalah menyeimbangkan tubuh kita. Di saat salah satunya tidak seimbang, kita akan susah untuk mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan dalam hidup kita. Jadi hindari 7 hal itu. Dan selalu berpikir positif, selalu berbuat kebaikan, selalu ingin memahami orang lain, jangan hanya memahami diri kita sendiri. Kita bisa lihat orang-orang yang cakranya tidak seimbang, sampai bisa lihat langsung pada hidup sampai di masyarakat. Ada orang yang selalu kebingungan, selalu tidak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, tujuannya tidak paham. Ini bisa sampai lihat di masyarakat itu. Jadi buat panjenengan semuanya, semoga ini ada manfaatnya. Sampai bisa menghandle, mengontrol diri sampai sendiri dari hal-hal negatif yang nanti dampaknya juga negatif dalam perjalanan hidup panjenengan sendiri. Selalu jaga diri sampai agar 7 cakra panjenengan selalu bersinergi dan hidup sampean bisa mendapatkan apa yang sampean harapkan atau apa yang menjadi tujuan dalam hidup panjenengan. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.